Baik, selamat malam. Selamat sejahtera bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Diwiratama. Saya dari Prodi Manajemen Informatika, kelas profesional. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer, yaitu tentang input dan output. Jadi di sini saya akan membahas definisi dan macam-macam device dari input dan output yang konvensional maupun yang terbarukan. Baik, yang pertama ini saya akan membahas definisi input. Jadi perangkat input itu adalah komponen perangkat keras apapun yang memungkinkan pengguna itu atau user itu memasukkan data ataupun instruksi ke dalam komputer. Di apapun apapun yang kita inginkan untuk menggerakkan di komputer itu yang namanya input. Nah, input itu ada beberapa hardware-nya. Yang pertama itu ada keyboard. Jadi keyboard itu ada dua sekarang, yaitu keyboard konvensional, itu yang besar itu yang biasa dipakai komputer, dan sekarang itu ada keyboard mobile device. Jadi keyboard ini mencakup beberapa huruf-huruf, angka, tanda baca, dan kunci dasar lainnya. Nah, yang kedua ini mouse. Mouse adalah alat penunjuk untuk mengontrol pergerakan pointer. Jadi ketika kita ingin memilih sesuatu, entah itu aplikasi atau perintah, jadi kita menggunakan mouse. Jadi pointer itu tadi yang kita gerakkan dan memilih lewat mouse tadi dengan beberapa tombol yang ada di mouse itu tersebut. Nah, mouse ini ada beberapa tipe. Yang pertama itu ada optic sensor, yang kedua ada yang wireless atau nirkabel, terus ada yang pakai laser dan trackball. Nah, untuk jenis-jenis mouse yang terbaru ini yang pertama itu touchpad ya. Jadi itu biasanya touchpad ini yang kita gunakan di iPad atau di laptop. Terus ada Apple Magic Mouse, terus ada mouse makro juga yang di situ ada beberapa tombol yang sangat bervariasi yang bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini juga ada jenis-jenis alat input lain. Jadi yang pertama ada touchscreen yang sudah sangat booming di era sekarang, yang itu era smartphone, laptop bahkan maupun tablet. Terus ada pen input, yaitu pena digital yang biasanya kita digunakan para editor gambar ya. Jadi daripada memakai mouse, sekarang menggunakan pen input. Terus ada kamera digital, yaitu perangkat seluler yang menggunakan untuk mengambil gambar dan menyimpan gambar maupun foto atau video. Terus ada touchpad, yaitu komputer media portable. Terus ada game controller, dan sekarang juga ada voice input, yaitu memasukkan input berupa suara menggunakan mikrofon. Terus ada kalau di tipe scanner atau reading reading device yaitu ada optical scanner. Jadi ini pengindra cahaya yang membaca teks yaitu scanner ya. Yang kedua ada pengenalan karakter optik atau OCR. Jadi dia itu alat yang bisa menerjemahkan gambar maupun tulisan ke dalam komputer tanpa kita harus mengetik terlebih dahulu. Terus ada RFID, yaitu dia ini menggunakan sinyal radio ditempatkan dan dilekatkan di suatu benda. Biasanya ini berfungsi di kartu etol maupun kunci hotel. Ada optical reader, terus ada OMR, pengenalan tanda optik OMR. Biasanya ini digunakan untuk tes, survei, atau scanning kuesioner. Terus ada magnetic strip card reader, biasanya digunakan di kartu kredit, kartu hiburan, kartu bank, dan kartu SIM. Dan juga ada biometric input, yaitu teknologi autentikasi
untuk mengidentifikasi identitas seseorang, yaitu entah itu dari pemindah retina, pemindai iris, fingerprint, atau face biometric, voice recognition. Nah, yang kedua adalah definisi input, output, definisi output, sorry. Jadi output merupakan hasil dari suatu proses. Jadi baik berupa data maupun berbentuk informasi yang telah diolah. Nah, sebuah komputer ini masih dapat berfungsi tanpa perangkat output. Namun tanpa perangkat output tidak ada cara untuk menentukan apa yang dilakukan komputer. Nah, yang pertama ada monitor. Jadi monitor ini udah banyak jenisnya. Yang terdahulu itu adalah monitor CRT, terus ada LCD, ada LED, ada OLED, ada touchscreen monitor juga, ada DLP. DLP ini monitor ini bekerja berdasarkan prinsip perangkat micro mirror digital atau DMD. Jadi prinsip kerjanya ini memanfaatkan jutaan micromirrors untuk memodulasi cahaya secara digital. Dan yang terakhir ada monitor plasma yang menggunakan teknologi plasma gas. Terus ada printer. Printer non-impact ini ada printer inkjet yang menggunakan tinta cair berbagai warna. Terus ada printer laser. Printer ini yang printer non-impact yang berkecepatan tinggi dan berkualitas tinggi. Terus ada photo printer. Ini khusus untuk untuk mencetak foto ya. Dan yang terakhir ada multifunction peripherals. Jadi bisa disebut juga all-in-one, yaitu perangkat tunggal yang bisa mencakup beberapa device, yaitu fotokopi, printer, scanner, dan bahkan bisa untuk mesin fax. Terus ada thermal printer, yaitu menghasilkan gambar dengan mendorong pin yang dipanaskan. Terus ada mobile printer, printer kecil yang menggunakan baterai dan bisa mencetak melalui smartphone atau Android. Dan ada plotter and large format printer. Jadi printer ini itu menggunakan teknologi printer inkjet, tetapi skalanya lebih besar atau biasa digunakan untuk menghasilkan seperti maps atau blueprint. Untuk printer impact ini yaitu printer yang memaksakan printhead untuk mentransfer tinta. Printhead mendesak tinta sampai menyentuh kertas yang serupa bekerja seperti mesin tik. Contohnya ada printer dot matrix yang biasanya digunakan di bank-bank dan printer garis. Printer garis ini printer berkecepatan tinggi yang mencetak garis pada suatu waktu. Terus ada alat output lain yaitu ada speaker, ada headphone, atau earbuds. Jadi ini perangkat output untuk audio ya, yang menghasilkan suara. Terus ada proyektor data, yaitu perangkat yang mengambil teks dan gambar yang ditampilkan di layar komputer dan proyek mereka di layar yang lebih besar, sehingga penonton dapat melihat gambar itu lebih jelas dan lebih luas. Terus ada papan tulis interaktif, jadi papan tulis digital yang memiliki layar sensitif bila disentuh dan bekerja mirip dengan sistem komputer karena papan tulis ini dapat menyimpan informasi yang pernah ditulis di atasnya. Dan yang terakhir, yang paling baru, yaitu ada virtual reality atau VR. Nah, ini dapat menciptakan suatu simulasi hingga memungkinkan untuk melihat, mendengar, bahkan merasakan bau dan mencicipi sesuatu yang maya atau tidak nyata. Nah, saya di sini juga akan sedikit menambahkan tentang perangkat input dan output untuk pengguna dengan keterbatasan fisik. Jadi, kehadiran komputer yang terus meningkat ini dalam kehidupan pasti akan membangkitkan kebutuhan untuk mengatasi permasalahan komputasi bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Jadi, di sini yang pertama itu adalah bagi orang yang dengan gerakan tangan terbatas, yaitu ada penunjuk yang dipasang di kepala untuk mengontrol penunjuknya, dan penerima dipasang pada monitor
untuk melacak posisi dari penunjuk yang dipasang di kepala. Nah, ini bahan reflektif yang dipakai pengguna ini sampai penuh di topinya. Saat penggunaan bergerak kepalanya, penunjuk di layar juga akan bergerak. Dan yang kedua ada Braille, yaitu sistem tulisan sentuh yang dipakai oleh orang tunanetra ya, yaitu untuk membaca. Jadi bentuk huruf Braille ini seperti titik-titik yang dibuat timbul dari kertas. Dan lidah ini juga dapat menjadi joystick untuk mengontrol perangkat. Jadi jika lidah bergerak maju dan ke kiri, maka lampu di ruangan bisa menyala atau kursi roda bisa berguling ke depan. Dalam pengembangan sistem penggerak lidah di masa depan, satu gigi ini juga dapat ditentukan sebagai huruf tertentu. Jadi sehingga gigi bisa berfungsi pada dasarnya sebagai keyboard. Jadi seperti pada gambar, ada alat di kepala, terus ada semacam chip ya yang diletakkan di lidah dan ada pembacanya yang dipasang dekat mulutnya. Nah, jadi kesimpulannya yaitu adalah input itu semua data dan instruksi yang Anda masukkan ke dalam memori komputer. Jadi pembahasan ini itu menjelaskan berbagai teknik memasukkan input dan beberapa perangkat input yang digunakan. Nah, komputer ini memproses dan mengatur data menjadi sebuah informasi. Nah, informasi tersebut berupa output. Dan pembahasan ini juga menjelaskan berbagai metode keluaran dan beberapa perangkat keluaran yang umum digunakan dan terbarukan. Jadi sekian pembahasan dari saya mengenai topik input dan output. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.